Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit meyakini tim transformasi reformasi Polri bentukannya tidak akan tumpang tindih dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dua kelompok ini akan selaras sekaligus menyerap aspirasi dari para pakar dan masyarakat sipil. Saya sudah jelaskan dari Istana, dari Menseknek juga sudah menjelaskan bahwa tentunya tim yang ada ini akan selaras dan tentunya akan bisa mempercepat atau mengakselerasi apa yang menjadi harapan, rekomendasi, dan harapan dan rekomendasi tersebut tentunya kita peroleh dari masukan-masukan dari masyarakat, dari para pakar, dari pengamat-pengamat yang sering memonitor, mengkritisi Polri, karena itu juga merupakan bagian dari suara-suara yang saat ini masih mewakili publik. Beberapa hari ke depan kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk juga ikut berbicara, memberikan masukan kepada kami, hingga kemudian itu menjadi satu rangkuman besar. Dan kemudian hal-hal ini nanti akan kita sampaikan juga temuan-temuan yang ada, identifikasi masalah yang ada, dan mungkin nanti dari tim komisi yang dibentuk oleh Bapak Presiden juga kemudian melihat itu semua. Mungkin ada yang ditambah, ada yang dikoreksi, ada yang dievaluasi. Polisi tentunya terbuka untuk melaksanakan apa yang tentunya nanti menjadi satu kesimpulan, satu rekomendasi, satu kebijakan. Saya kira sikap institusi Polri seperti itu. Sinergi tim transformasi dan Komite Reformasi Polri jadi harapan semua pihak demi Polri yang lebih baik melayani dan mengayomi. Aspek apa saja yang perlu direformasi untuk memperbaiki citra Polri? Siapa yang akan pegang kendali di agenda reformasi Polri? Ataukah semuanya akan berbagi peran demi sinergi? Kita akan diskusikan bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Dari Jakarta ada penasehat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan dari Malang, Jawa Timur ada Bambang Rukminto, pengamat polisi dari Institute for Security and Strategic Studies ISS. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Arianto, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Pak Arianto terlebih dahulu untuk menanggapi statement dari Kapolri tadi. Ini memang kan sudah dijelaskan ada dua tim, tetapi diyakinkan bahwa ini akan melakukan sinergi antara dua tim. Tapi kan Pak Arianto tidak terelakkan ketika kemudian publik melihat dua tim ini dengan berbagai catatan. Salah satunya ada dari Public Virtue Research Institute yang mengatakan ini bisa ada konflik kepentingan karena untuk timnya Kapolri itu isinya polisi semua. Dan juga ada kemungkinan kecil bahwa rekomendasi ini kemudian akan benar-benar terrealisasi. Apa pendapat Anda, Pak Arianto? Ya, itu karena mungkin masing-masing melihat dari perspektif masing-masing ya. Tapi seperti tadi dikatakan oleh Pak Kapolri tadi ya, bahwa ini kan Polri kan dituntut melakukan reformasi ya, kemarin tuntutan publik itu begitu. Nah kemudian polisi yang merasa bahwa selama ini memang ada yang kurang sempurna gitu ya. Jadi ketika dituntut melakukan reformasi, apalagi ada isu bahwa mau dibentuk komisi segala itu, maka polisi tahu dirilah ya, kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah kekurangan-kekurangan ada itu kemarin itu mencuat pada 9 tuntutan yang mengerucut ya, diantara lain mengenai karena pengawasan lemah, kegakum yang akuntabel, brutalitas kepolisian, masalah SDM, double job, korupsi dan pungli yang masih banyak, hedonisme dan sebagainya. Kemudian tindakan yang cenderung represif, tidak preventif, dan yang terakhir adalah adanya isu impunitas di mana polisi kalau salah tidak ditindak. Itulah kemudian yang dianggap sebagai suatu kekurangan-kekurangan yang selama ini disoroti oleh publik, dan polisi, Kapolri sambil menunggu komite itu nanti berdiri, maka dibentuklah tim polisi itu. Makanya namanya bukan reformasi tapi transformasi. Transformasi itu adalah menghilangkan ya, kalau sekarang kita istilahnya sih budaya kultur ya,
transformasi kultur, karena selama ini kalau untuk struktural dan instrumental itu memang sudah dilaksanakan, dan itu kalau merubah struktural itu di luar domain polisi. Makanya yang bisa digarap adalah kultural. Yaitu. Kulturalnya tadi menyasar kepada 9 poin tadi yang saya sampaikan itu, dan itu kan kelemahan-kelemahan daripada tampilan polisi yang terdepan itu. Nah, oleh karena itulah itu yang harus diperbaiki melalui pembentukan tim ini. Jadi tim ini kemarin itu sudah menyaring dari pihak luar, para pakar diundang, dialog kemarin dengan tokoh-tokoh reformis dan sebagainya itu untuk mengatakan bahwa polisi itu bukan bekerja sendiri untuk memperbaiki sendiri, bukan. Tetapi polisi juga menyerap semua aspirasi dari luar. Tetapi untuk kali ini memang tim itu adalah memperbaiki diri sendiri, polisi sendiri untuk memperbaiki itu sebelum komisi nanti dibentuk. Nah, nanti kalau seandainya komisi itu dibentuk, maka hasil daripada hasil daripada tim polisi ini pasti akan disampaikan kepada komite itu ya, kalau memang ada, nah itu untuk mempercepat kerja itu sehingga tujuan untuk memperbaiki polisi itu bisa tercapai. Intinya begitu, Pak. Baik, Pak Arianto, tapi apa jaminannya bahwa tim ini ketika menemukan catatan-catatan perbaikan itu bukannya kemudian menutupi dan memperbaiki tanpa kemudian membereskan akar masalahnya, karena memang kemudian pengawasan dari tim ini sendiri ada banyak catatan, Pak Arianto, bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam tim yang berisi 52 perwira tinggi dan menengah ini ada 2 nama yang sebenarnya tersangkut pelanggaran etik. Itu kan kecurigaan kayak gitu tuh umum ya, karena orang melihat secara teoritis ya. Karena selama ini kenapa kalau polisi nggak berubah itu dianggap bahwa polisi itu selama ini memang nggak mau berubah gitu ya. Padahal bukan begitu. Saya itu mengalami polisi itu mulai sejak reformasi sebelum 98 itu saya udah ngalami. Polisi itu semua Kapolri maunya baik gitu. Terutama dulu aku zaman Pak Munarto. Itu orang yang paling jujur setelah Pak Hugeng menurut saya. Itu maunya mau baik. Nah, tapi kemudian kan tetap jelek terus ya, masih banyak kekurangan. Akhirnya pada waktu reformasi 2002 itu dipisahkan polisi dengan ABRI itu, dibikinlah reformasi besar-besaran. Sudah itu dibikin konsep yang setebal bukunya macam-macam itu ya. Tetapi dalam prakteknya ternyata yang kultural ini yang mandek gitu ya. Sehingga makanya itu sekarang polisi akan berusaha memperbaiki ini, tapi tudingan dari luar pasti mungkin polisi akan berubah. Ya bukan gitu. Kita itu semua maunya baik, Bu. Cuma hanya prakteknya di lapangan masih banyak yang jelek, makanya bagaimana cara menghilangkan yang jelek-jelek itu. Salah satu sini adalah ya program yang dibentuk oleh tim ini adalah tim quick win, yaitu kecepatan program yang bisa cepat menimbulkan efek peningkatan citra yang baik lah kira-kira gitu. Nah, quick win itu kemudian saya juga menyarankan untuk dibikin satu petunjuk yang simple, bisa untuk dipedomani oleh yang di lapangan. Namanya buku do and done. Jadi tinggal polisi kasih tahu ini yang baik begini, yang baik begini, yang tidak baik begini. Nah, siapa yang mengawasi? Kita membuka pada masyarakat untuk mengawasi program itu apakah jalan apa tidak. Karena program itu akan terbuka pada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu mana norma-norma yang mestinya dikerjakan oleh polisi dan mana yang tidak boleh. Sehingga nanti apabila anggota melanggar norma itu, maka publik bisa langsung mengoreksi gitu. Jadi di sini tidak ada istilah polisi itu mau menutup diri untuk nggak mau memperbaiki diri, bukan itu. Baik, tim artinya itu sudah bekerja sekarang ya, membuat konsep-konsep mengenai perbaikan itu. Baik, artinya Pak Arianto sebenarnya memang masih optimis bahwa dengan tim yang saat ini masih mungkin dilakukan perubahan dan catatan-catatan itu akan bisa diimplementasikan ya Pak Arianto? Iya, saya optimis untuk memperbaiki kultur yang terdepan itu tadi dengan cara yang quick win ini agak berhasil ya. Tetapi nanti harus konsistensinya yang diharapkan. Oke. Oleh karena itu lama hasil itu nanti akan dikomunikasikan kepada komisi itu tadi yang kalau nanti terbentuk. Sehingga mereka tidak terlalu banyak bekerja mana yang harus diperbaiki. Ini tinggal diakomodir saja. Dan beliau nanti komisi itu yang mengawasi. Baik. Sementara tim polisi itu sudah selesai kan kerjaannya kan memperbaiki itu kemudian pada komite itu yang nanti yang baik itu, saya akan bergeser ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kalau tadi ada catatan dari Pak Arianto berharap masyarakat akan bisa mengawasi. Ini kok saya terdengarnya agak susah dipercaya karena selama ini pun sebenarnya publik dan media mengawasi cara kerja